Saya tunanetra satu-satunya di keluarga, saya 5 bersaudara dan alhamdulillah saya anak keempat tapi yang pertama S2. Ya, ibu saya ibu rumah tangga dan bapak saya tukang tambal ban. Tak ada kata menyerah dan berputus asa dalam keterbatasan. Alfian Andika Yudhistira. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pasti kedatangan orang-orang hebat yang sekarang ini dengan keterbatasannya, kekhususan, kespesialan dari Allah, tapi lulus bahkan nggak cuma S1, S2 di Universitas Erlangga. Ini mana nih orang-orang Surabaya yang pengen kuliah di situ atau bahkan sedang kuliah di situ. Dan juga nggak cuma itu, nggak cuma lulus, akhirnya viral, pidato kelulusannya juga viral, Masya Allah. Dan juga padahal dulu perjuangannya, dulu profesi ayah beliau waktu itu sempat jadi tambal ban. Tapi ya nggak menghalangi, sekarang udah sukses, bahkan menjadi inspirasi. Kita bakal belajar dengan beliau ya. Ini adalah Mas Alfian Andika Yudhistira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan tahu nggak kalian, ini beliau datang ke sini sendiri. Iya betul. Kondisinya seperti ini. Pertanyaannya jadi banyak banget, Masya Allah ya. Itu saya mau tanya dulu ya, yang video viral itu momen pas ngapain tadi itu tuh? Itu sebetulnya itu spontanitas. Jadi saya wisuda S2 kemarin bulan Desember. Masya Allah. Kebetulan memang waktu itu saya kan dulu masuk UNER itu tunanetra pertama gitu ya. Jadi Pak Rektor yang mengikuti terus perkembangan saya gitu kan. Oh, dipantau ya? Dipantau terus. Jadi kemarin pas lulus S2 ketahuan, wah ini wisuda juga ini orang gitu kan. Terus saya nggak ada yang ngasih tahu, tiba-tiba dipanggil sama Rektor suruh pidato di depan. Itu spontanitas saja sebetulnya, itu benar-benar saya nggak ngerti. Nggak nyiapin skrip, nggak nyiapin apa? Nggak ada skrip sama sekali. Bahkan waktunya aja nggak ada gitu. Kita nggak dikasih tahu. Jadi betul-betul ya apa ya, Allah itu sering kasih saya kejutan gitu. Jadi ya udah, ya kan pilihannya cuma maju kok. Maju doang. Cuma maju. Ya kan sebetulnya maju doang, turun lagi. Ya makanya jadi ya udah. Tapi saya nggak menduga kalau viewersnya udah insight-nya hampir 1,9 juta itu terakhir kemarin. Nggak tahu sekarang agak ngeri juga lagi kalau ngecek Instagram. Nah dulu itu. latar belakang pendidikan dari awal sampai sekarang terakhir S1 S2 juga jurusan apa? Di mana? Di Surabaya semua? Di Surabaya semua dari TK. Kebetulan. Jadi saya dulu SD, TK sampai SMP itu di sekolah luar biasa kok, di Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta namanya, di PAB. Terus saya lulus 2013. Waktu itu tingkat SLB se-Jawa Timur saya alhamdulillah dapat 5 besar dan 6 tertinggi ya. Masya Allah. Itu sama Gubernur Provinsi Jawa Timur dapat piagam. Terus SMA-nya saya di SMA Negeri 8 Surabaya. Di negeri ya? Negeri. Dan kebetulan tunanetra pertama juga. Masya Allah. Nah itu jadi nggak ada pilihan lain kan, cuman maju. Nggak ada pilihan lain. Betul ya. Antara malah menyerah terus hancur, nangis ngambek sendiri, atau ya udah coba aja sukses sekalian. Ya perkara nanti lah gitu. Iya, S1 S2-nya jurusannya? S1 saya di UNER jurusan antropologi budaya. Ya antropologi, ilmu budaya, ilmu sosial budaya gitu. Terus S2-nya ya kebijakan publik. Dan alhamdulillah saya sekolah nggak pernah bayar. Itu beasiswa semua? Semuanya beasiswa. Gimana daftarnya juga gimana? Ada yang bantu daftarin? Nggak ada, daftar sendiri. Jadi SMA itu, kalau SMA kan dulu di Surabaya gratis ya memang. Terus waktu mau S1 itu kan orang tua saya bilang, Alfian kalau kamu mau kuliah tolong cari beasiswa ya, karena ayah sama mama udah nggak bisa biayain lagi itu kan. Waktu itu emang kondisi juga kan emang nambal waktu itu. Iya nambal ban, terus udah serabutan lah ya, kadang ngecat rumah orang lah, udahlah seada-adanya lah gitu. Terus ya, saya cari-cari beasiswa lah gitu, karena teknologi udah canggih kan zaman itu. Saya cari di internet, ada nih bidik misi gitu kan. Ntar dulu ngelihat internet itu gimana, Alfian? Ceritanya handphone apa segala chatting. Tadi katanya lihat YouTube juga. Oh iya. Iya raketo, kerungu doang gimana? Bisa praktekin nggak? Gimana kalau handphone? Boleh. Jadi kita handphone tuh. Ini handphone. Iya. Nah saya itu, jadi kita sekarang teman-teman tunanetra, ini ada suaranya ya. Kalau kode ini lihat ini apa layarnya? Gelap doang. Gelap ya. Gelap ya. Udah ya ada keterangannya. Kenapa gelap? Karena saya kalau di jalan tuh suka diintip orangku. Jadi layarnya emang sengaja saya gelapin. Dan ini ada suaranya. Jadi emang ini saya cepetin supaya cepat kerjaannya.
ini apa aja. Iya. Dia ngomong message, kontak, telepon gitu ya. Oh, bisa di-set, itu ada aplikasinya. Bisa di-set. Ini aplikasinya pembaca layar, kalau pemirsa semuanya pasti punya handphone lah ya. Iya. Android. Terus nyari aplikasinya gimana? Mau nyari WA, nyari YouTube? Ini kita tinggal senggol-senggol gini dia ngomong. Sampai ketemu nanti, WhatsApp gitu. WhatsApp, nih misalnya nih kita buka. Apa? Nih Mas Alfian, kalau saya bilang warna putih, warna merah, warna biru kan nggak kebayang kan merah, biru, hitam itu kayak gimana? Betul. Karena kan seumur hidup izin ya. Berarti seumur hidup lihatnya hitam doang kan? Hitam juga ya. Bagi saya tidak ada hitam dan tidak ada putih kok. Ya karena nggak ada pembandingnya. Betul, karena tidak ada pembandingnya. Makanya saya tuh agak ini juga ya, ini cerita lucu juga ya. Kan banyak orang ngeyel ya, itu yang kamu lihat hitam gitu. Yang kamu lihat itu hitam. Woi, mana tahu aku hitam mana putih aja aku nggak tahu gitu. Iya, nggak ada pembandingnya. Ini bisa, laptop bisa, chattingan bisa, ngebales. Itu duit juga bisa tahu duit. Wah, duit, maaf, ini duit wajib duit tahu ya. Nah, ini ya, namanya aplikasinya Cash Reader. Jadi kalau dia ini kita 100.000, dia ada sensornya gini. Kita coba lagi. Coba kalau dibalik dia juga tahu, nggak mau dia. Nah ini kan. Oh, dia ngasih tahu ini betul 100.000 gitu. 100.000. Rupiah doang atau bisa mata uang lain? Bisa diatur. Tergantung ya? tergantung uangnya apa. Gitu. Tergantung juga. Nah, yang menjadi tantangan sebetulnya adalah semakin bagus handphonenya, ya semakin jelas ngomongnya. Itu tantangan yang paling besar. Dan Masya Allah, dan dari CV Mas Alfian ini kalau kita lihat banyak sekali pengalaman, prestasi, aktif mengajar juga, jadi manfaat bagi orang-orang yang juga memiliki keistimewaan dari Allah. Maka yuk lihat ya perjuangan beliau nanti kayak gimana, jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Selalu Ada Hikmah. Ini kita kedatangan orang luar biasa yang akan kita gali lagi hikmah-hikmah yang dari beliau kita bisa serap ya. Masya Allah. Mas Alfian ngobrol lagi nggih? Siap. Masya Allah. Di CV-nya ini kan luar biasa nih. Maka ini pengalamannya sejauh ini udah belajar, sudah ngajar dan juga sudah aktivitas kegiatan apa aja ini yang udah dilakuin? Ya, alhamdulillah kalau saya memang dari SMA ya bahkan dari SMA itu sebenarnya kalau dari SD SMP itu prestasi saya nggak seberapa banyak kok sebenarnya, paling ikut lomba catur antar tunanetra lah gitu, terus pernah juga ikut waktu itu cerdas cermat Undang-Undang Dasar 45 di Mahkamah Konstitusi gitu. Di MK ya. Masya Allah. Biasa orang kesana kasus, ini alhamdulillah prestasi ya. Ya jangan sampai kasus. Iya jangan dong, Masya Allah. Terus gimana? Apa lagi tuh? Sejak SMA itu kan saya mulai menyadari bahwa banyak teman-teman kita yang disabilitas netra itu yang nggak ngerti teknologi. Iya. Karena memang nggak terpapar itu gitu. Jadi akhirnya nggak ada minat buat menggali potensi teknologi juga. Buat apa? Sehingga saya karena SMA itu kan saya sekolahnya udah sekolah umum ya. Jadi udah nggak bisa lagi pakai huruf braille ya. Nah huruf braille itu yang hurufnya timbul-timbul itu alatnya buat nulis huruf braille. Ketik braille itu. Ya, ini namanya riglet dan ini namanya stylus ya. Bukan buat tusuk-tusukan ini ya. Itu dibawa dong kemana-mana berarti? Ya, ini dibawa kemana-mana kok. Dulu itu saya selalu bawa kemana-mana buat nulis, buat apa. Nah, tapi ke orang-orang kalau orang yang nggak ngerti braille ditulisin pakai itu gimana? Nah, itulah tantangannya sehingga akhirnya kita udah mulai menggunakan teknologi gitu ya. Karena aplikasi pembaca layar di handphone dan laptop itu sebenarnya udah ada sejak handphone zaman dulu, handphone gede-gede itu. Bahkan di laptop itu saya 2013 itu udah pakai aplikasi pembaca layar itu. Dan akhirnya malah jadi karya. Ada orang beli laptop cuma buat main game online doang, harus jadi karya. Iya, buat sekolah gitu dulu. Terus pengen nanya ini nih. Ini alat apa tadi namanya? Riglet dan stylus. Stylus. Ya, riglet, stylus. Saya bingung sih ini nggak tahu A-nya gimana, B-nya gimana. Itu jadi ada simbol-simbolnya gitu. Ya, kalau ini contohnya. Itu apa yang udah dicapai? Ya, ini yang kartu nama ini. Iya. Maaf. Ngapunten nggih. Kalau di ada kartu nama ini kan itu ada hurufnya tuh. A, ini yang saya tulis itu nama saya A. Jadi A itu satu titik di ujung kiri. Oh, satu titik di ujung. Iya, ini ada satu titik di ujung kiri berarti ini A. Ya, terus sebelahnya L. Terus F, I, A, N. Jadi ada kode-kodenya sendiri. Dan kalau sampai ujung berarti ini nama lengkap ya? Iya, ini cuma nama panggilan aja kok yang dibraillekan. Karena nggak cukup.
Nggak cukup ya, di ininya nggak cukup. Yang Quran Braille aja 1 juz malah satu buku sendiri satu Quran. Itu. Dan alatnya Masya Allah ya. Terus ya itu sejak itulah akhirnya saya ngajarin teman-teman masangin aplikasinya, nyariin handphonenya, belajarin komputer. Udah berapa murid berarti sekarang? Wah, udah nggak tahu berapa kok. Udah nggak kehitung ya. Karena kan emang dulu itu ilmu langka dan banyak juga yang narif kok. Iya. Tapi kalau saya ya, alhamdulillah waktu itu saya nggak mau kok. Gitu. Karena ya emang itu yang harus mereka pelajari. Dan sekarang PNS katanya. Alhamdulillah, sekarang udah PNS. Gimana itu jadi PNS tuh, Masya Allah ceritanya. Dan PNS-nya di mana? Di Kementerian Desa. Di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nah, saya kebetulan unitnya di Pembangunan Daerah Tertinggal. Jadi saya kalau dinas kadang-kadang ya ke Rotendau, ke Kupang, Manggarai Timur, Mentawai, jauh-jauh itu. Iya, itu nyampe ikut CPNS. Iya. Yang apa dikumpulin pada ngerjain tes semua itu ikut semua prosesnya? Iya, ikut semua. Jadi saya ikut semua proses itu memang benar-benar yang ya mengikuti semuanya sama dengan yang lain. Terus sama dari jalan Surabaya ke sininya itu kan gimana kan kudu nyebrang jalannya. Ya. Terus ya depan ada tiang, ada lubang kan nggak tahu. Betul. Karena saya sejak SMP itu udah kebiasaan kemana-mana naik angkot sih. Dulu ya nggak boleh sama orang tua, awal-awal nggak boleh. Cuman ya saya membiasakan diri bawa tongkatnya. Jadi ya itu buat nanti ngeraba depan tiang atau depan, apa. Betul. Tapi ya kadang-kadang masih aja ada misalnya kesandung. Ya masih masuk ke kaki ke selokan ya masih kadang-kadang. Tapi ya nggak apa-apa, itulah seninya kehidupan. Saya di sekolah biasanya jalan pakai tongkat nggak pernah masuk selokan, digandeng teman malah masuk dua-duanya kok. Jadi siapa nih yang tunanetra? Siapa? Ya akhirnya kan terus masuk kereta dari ini pintu stasiun nih. Betul. Orang-orang dari pintu stasiun nyampe relnya yang rel nomor berapa atau orang di bandara juga pintu nomor berapa, orang aja masih nanya ke orang. Alhamdulillah saya kalau di stasiun itu emang petugasnya baik-baik ya. Kalau di langsung ya. Langsung selalu ya orang baik mah ada aja ya. Karena kereta api itu ya kalau ingat kereta api saya itu juga waktu itu sempat 2019 kok itu sempat bantu diminta PT Kereta Api untuk bantu ini mengasih masukan dan saran terkait aksesibilitas aplikasinya. Sampai dikontak PT KAI-nya. Sampai kemarin juga masih komuter juga ya, PT Komuter kemarin. Iya, PT KCI Kereta Komuter Indonesia. Betul. Kemarin juga ada beberapa perusahaannya, Mas. Coba websitenya ini udah akses nggak sih kayak gitu. Karena Insya Allah. Dan dapat info nih, Mirsa. Beliau juga nulis buku. Ketahuan lagi. Mana coba lagi nih? Ya kalau nggak pengen ketahuan jangan nulis. Iya benar juga. Alhamdulillah. Maka ini Masya Allah Mirsa. Ini gimana nih pemirsa yang nonton? Udah cukup ketampar-tampar belum ini Masya Allah ya. Malu dengan yang akunya ya orang bilangnya normal, punya kelebihan, tapi malah jadi beban orang tua. Ya Allah, na'udzubillah. Maka habis ini kita bakal bahas lagi kehebatan luar biasa ya beliau supaya makin tertampar, biar makin bangun kita. Kita harus dibangunin soalnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Selalu ada hikmah. Masya Allah, luar biasa ya. Seru banget obrolan kali ini dengan narasumber yang luar biasa. Tapi kalau pengen tanya lagi, prestasinya nggak habis-habis nih. Mas Safyan, buku apa yang ditulis? Bisa nulis buku gimana itu? Aduh, ya kemarin itu sebenarnya kan keresahannya karena udah jadi pegawai negeri gitu ya. Pemerintah menerima disabilitas. Nah, PR-nya adalah ketika sudah masuk, orang nggak ngerti disabilitas ini harus diapain gitu loh. Kerja apa gitu yang bisa. Nah akhirnya saya nulis buku Enjoy Membangun Hubungan Kerja dengan Disabilitas Netra. Jadi isinya itu apa saja yang bisa dilakukan teman-teman disabilitas netra, termasuk teknologinya dan sebagainya. Gimana kalau mau dapat bukunya itu di mana? Ada di Instagram saya ada. Bisa dipesan di Instagram. Alfian Andika. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Terus saya pengen tanya nih, Masya Allah. Di Indonesia ini gimana menurut Mas Alfian? Fasilitas publik bagi yang tunanetra udah bagus atau belum? Apa yang perlu ditingkatin? Udah jeblakin aja Mas di sini. Iya, kalau dari pengalaman saya itu memang masih belum bagus sebetulnya gitu. Ketolong orang-orangnya, banyak orang baik aja sebetulnya bantuin. Iya. Kadang kan kalau di trotoar kan ada jalan pemandu untuk tunanetra ya. Betul. Yang jalan timbul itu. Iya, yang timbul. Itu kadang ujungnya masuk selokan.
ujungnya tiang listrik, tengah-tengahnya pohon. Iya, mereka bikinnya nggak diperhitungin, yang penting kepasang aja. Iya, atau kalau enggak tengahnya orang jualan, ya macam-macam gitu. Masih kita temukan kayak begitu gitu. Karena ya kuncinya sebetulnya keterlibatan disabilitas kok gitu. Iya, udah pernah selain yang itu ya, yang kereta. Iya. Dari pemerintah udah pernah diminta belum untuk terlibat? Kita harus ngembangin fasilitas apa lagi nih? Enggak. Belum. Ada. Oh, makanya aku. Selama ini perusahaan transportasi yang ngontak saya cuman kereta api. Ya Allah. Yang saya ngikutin terus. Ya kalau ada yang error tuh saya cuma DM ke KAI. Tuh, Bang, ini error. Wih, yang mana yang error? Nah, kita benerin bareng-bareng gitu. Sampai sekarang masih kontakan sama teman-teman di kereta api. Saya minta motivasinya Mas Alfian buat semua yang nonton tuh ke arah kamera. Lurus aja ya, silakan. Kasih pesan, motivasi buat yang di sana generasi rebahan, generasi mager. Yuk biar tertampar, terpecut. Yang pertama saya ingin bilang apa yang terjadi dengan diri kita itu yang tanggung jawab adalah kita sendiri dan ya kita sendiri. Orang tua itu nggak ngikut-ngikut. Udah, orang tua itu cuman PR-nya cuman mendoakan dan membimbing gitu ya. Gitu. Selagi itu sudah dilaksanakan. Nyalain mereka ya. Jangan pernah nyalain mereka gitu. Karena ya apa jadinya kita ya tergantung kita. Yang pertama itu, yang kedua kesempatan itu nggak bisa ditunggu kok. Kesempatan itu harus direbut. Masya Allah. Kalau kita nunggu terus nggak selesai-selesai kok, nggak dapat kita. Yang ketiga, kalau bagi saya ya, bagi teman-teman disabilitas, mumpung kalian dipandang sebelah mata, bukankah kebaikan itu kan lebih baik dilakukan tidak ada yang tahu. Nah, mumpung orang-orang di Indonesia ini kan memandang teman-teman disabilitas kan sebelah mata. Mereka nggak tahu pencapaian kita apa. Udah lakukan aja yang terbaik. Perkara itu dinilai atau tidak, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi saya nggak peduli lagi. Udah mau saya bikin konten di Instagram, apalah segala macam tentang disabilitas, mau ada yang nonton, mau enggak. Yang penting saya sudah melakukan itu. Yang penting kita sudah berbuat sesuatu. Urusan orang nggak mandang kita, udah nggak peduli kalau saya. Gitu. Nah, mumpung itu. Jadi kalau pesan saya buat teman-teman yang tidak disabilitas, tolong beri kami kesempatan itu. Kan tadi teman-teman mungkin masih memandang teman-teman disabilitas sebelah mata. Nah, sebelah matanya itu kasih kesempatan setengah aja. Tapi jangan kaget kalau kita jadi sesuatu, pandangan mata Anda yang sebelah nanti berubah. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, makasih banyak Kak Alfian. Sama-sama. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Satu, seharusnya kita yang iri dengan beliau karena salah satu pintu dosanya tertutup. Banyak orang naudzubillah gagal ke surga gara-gara ya pintu dosa yang satu ini, penglihatan udah ditutup, tapi akhirnya tetap berprestasi. Kalaupun kalian bikin buku, juga ada punya buku, dengan beliau punya buku, pahalanya jelas banyakan beliau, ya, karena effortnya tentu lebih luar biasa, ya. Dan yang paling penting, ya sudah, ya, ketika akhirnya udah mau, Allah udah tolong, siapa sih bisa ngalangin? Jadi juga, makanya ketika akhirnya kita udah dapat suatu kondisi, ada yang malah nyalain orang tuanya, orang tua juga pengennya semuanya bagus, nggak ada orang sengaja anak saya beginiin, nggak ada kalau orang tuanya benar baik mah. Terus salah nyalain merekanya, yang mereka juga paling sedih. Jadi yang paling sedih dengan kondisi kita ya mereka yang sayang. Ya, terus kondisinya seperti ini, Masya Allah. Kalau Allah udah tolong, tetap mulia, tetap berprestasi, tetap jadi manfaat, tetap jadi orang hebat. Amin. Maka hey kamu ya, organisasi rebahan, yuk bangun, ngapain aja, ayo berkarya, tiru beliau, sehingga Bismillah mudah-mudahan masa depan kita yang kita damba-dambakan kan tergantung kita hari ini ngapain aja. Jadi jangan rebahan aja, yuk buktikan. Sukanya apa silakan, tapi yang penting buktiin diri. Bukan hanya untuk kepada di hadapan orang, tapi juga untuk jadi bakal kita pulang ke hadapan Allah. Ujung-ujungnya juga pulang ke hadapan Allah. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan gak cuma di sini, tapi juga nanti di surganya Allah. Barakallahu fikum. Jangan kemana-mana, tetap selalu di acara Sah untuk mengambil hikmah-hikmah terbaik. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sah, selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersun nggih, Mas Alfian. Sami-sami. Pengen cium tangan. Aduh. Insyaallah.